Ayah, apakah masih ada legenda seperti itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Zhu Qingyu bertanya dengan sangat bingung. Dalam beberapa tahun terakhir, legenda ini menjadi kurang umum. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Anda harus tahu bahwa ada banyak master di wilayah timur di masa lalu, dan ada juga banyak pembudidaya sihir pada saat itu. Hanya saja dengan berdirinya aliansi penyegel iblis, kelangsungan hidup para penggarap iblis sangat terancam, dan perlahan-lahan para penggarap iblis itu menghilang. Dikatakan bahwa orang-orang ini bersembunyi di dunia lain. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah membuka dunia rahasia bagi para penggarap iblis untuk bersembunyi. Tetapi tidak ada yang tahu dengan jelas apa yang terjadi. Bagaimanapun, Gunung Gelu sangat jahat, jadi sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Zhu Yuanji masih membujuk, Ayah, jika aku tidak pergi ke Gunung Gelu dan mendapatkan rumput otot ilahi, aku akan hidup di bawah topeng sepanjang hidupku. Zhu Qingxiu berkata dengan cemas, jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa melepas topeng di wajahnya. Bahkan jika Anda mendapatkan rumput otot ilahi saat itu, tidak ada gunanya tanpa apoteker seperti Chen Ping. Zhu Yuanji terdiam, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Direktur Zhu, jangan khawatir. Saya akan menjaga Nona Zhu dengan baik. Kami akan kembali segera setelah kami mendapatkan rumput otot dewa. Tidak akan ada bahaya. Chen Ping mengikuti Zhu Yuanji dan berkata, ketika Zhu Yuanji mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia telah melihat kemampuan Chen Ping sebelumnya. Bahkan Qi Heng di alam Mahayana dibunuh dengan pedang. Chen Ping membawa Zhu Qingxiu dan Ji Yun, lalu meninggalkan kota Zujia dengan pesawat. Gunung Germanium berjarak ribuan mil dari kota Zujia, dan Gunung Germanium dekat dengan wilayah utara, dengan sebagian pegunungan membentang hingga ujung paling selatan wilayah utara. Namun saat Chen Ping sedang menuju Gunung Gelu dengan pesawat udara, tiba-tiba fenomena aneh di atas Gunung Gelu tiba-tiba berubah. Saya melihat seberkas cahaya putih yang tampak keluar dari gunung, dan langit di atas seluruh wilayah timur mulai menjadi ilusi. Dalam cahaya itu, sepertinya ada auman kuda emas dan besi, dan suara perang. Semua biksu di wilayah timur tertarik dengan penglihatan ini. Apakah ini dunia lain dalam legenda? Zhu Qingxiu melihat fenomena aneh di tanah dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, apakah ada peninggalan di Gunung Gelu? Ningxi juga melihat penglihatan itu dan bertanya. Chen Ping melihat melalui jendela kapal udara pada fenomena aneh langit dan bumi di luar, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah reruntuhan, juga bukan dunia lain, ini adalah medan perang tempat para dewa dan iblis bertarung. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis di sini telah dilarang. Ini karena larangan tersebut telah melemah, menyebabkan aura medan perang para dewa dan iblis terekspos. Medan perang antara dewa dan iblis, aku tidak menyangka ada medan perang antara dewa dan iblis di tempat terpencil di wilayah timur ini. Ji Yun berkata dengan rasa ingin tahu, wilayah timur tidak sepi sebelumnya, tapi kemudian menjadi seperti ini. Zhu Qingxiu dengan cepat menjelaskan, ayo pergi. Suasana medan pertempuran para dewa dan iblis ini telah bocor. Diperkirakan banyak orang yang akan pergi ke sana. Ayo pergi dan lihat. Chen Ping tahu bahwa pasti akan ada banyak harta karun tak terduga di medan perang antara dewa dan iblis. Orang lain pasti akan mengetahuinya. Jadi sekarang aura medan perang para dewa dan iblis bocor. Banyak orang pasti akan bergegas ke sana. Ji Yun mengangguk, mempercepat pesawatnya, dan menuju Gunung Gelu. Di saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk yang diikuti oleh dua penggarap iblis bersenjatakan pedang tiba-tiba muncul di wilayah timur dalam cahaya putih. Ketiga orang ini semuanya adalah anggota aliansi penyegel iblis.
Setelah mendapat bantuan dari kota Kijia, mereka bertiga menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke wilayah timur. Susunan teleportasi ini hanya dapat digunakan oleh organisasi paling kuat seperti Demon Sealing Alliance. Master Sekte, ini adalah pertama kalinya kami muncul dalam 100 tahun terakhir. Selama kami menangkap Chen Ping kali ini, kami dapat dengan bebas masuk dan keluar dari aliansi penyegel iblis, dan kami tidak akan dipenjara di penjara bawah tanah. Seorang pembudidaya iblis di belakang lelaki tua bungkuk itu berkata dengan penuh semangat. Tian Luo, Tiansa, kalian berdua telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mengapa kalian masih begitu merindukan dunia luar? Apa yang salah dengan penjara bawah tanah aliansi penyegel iblis? Kami tidak kekurangan sumber daya apapun selama 100 tahun terakhir, dan kami masih bersih. Setelah lelaki tua bungkuk itu selesai berbicara, dia melirik ke arah penglihatan langit dan bumi, dan melanjutkan, Tian Luo, pergilah ke tempat penglihatan langit dan bumi untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan jangan memulai konflik begitu saja. Saya akan membawa Tiansa ke kota Kijia untuk melihat apakah Chen Ping dapat membunuh biksu Mahayana tingkat pertama dengan satu pedang. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan Anda. Kamu tidak boleh gegabah. Meskipun kita sekarang berada di bawah tangan Demon Sealing Alliance, kita bukanlah anjing dari Demon Sealing Alliance. Sebelum melakukan apapun, kita harus memastikan keselamatan kita sendiri. Ingat ajaran patriark. Setelah Tian Luo selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, menuju tempat di mana langit dan bumi mengalami fenomena aneh. Orang tua bungkuk membawa Tiansa ke kota Kijia. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua bungkuk itu punya otak untuk mengatakan ini. Meskipun orang harus menundukkan kepala di bawah atap, dia juga dengan jelas memposisikan dirinya dan jelas bukan anjing dari Demon Sealing Alliance. Tidak lama setelah Luo menghilang hari itu, Chen Ping duduk di pesawat dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ji Yun, hati-hati, ada aura misterius mendekati kita. Saat Chen Ping selesai berbicara, sesosok tubuh telah berhenti di depan pesawat itu. Orang ini memegang pedang berwarna merah darah, dan tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Tempat ini jaraknya hampir 10.000 mil dari Gunung Gelu. Kalau kita terbang ke sana pasti menghabiskan banyak uang. Sekarang setelah sebuah pesawat muncul, tentu saja Tian Luo ingin mengambil pesawat itu. Saya tidak menyangka akan ada pesawat udara di wilayah timur yang terpencil ini. Saya ingin tahu apakah saya boleh menumpangnya. Tian Luo memegang pedang panjang dan bertanya dengan keras ke pesawat itu. Ji Yun memandang Chen Ping, dia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun, aura yang keluar dari tubuh Tian Luo membuat orang merasa sedikit ketakutan. Terlebih lagi, Tian Luo ini sekilas terlihat seperti seorang kultivator iblis. Ji Yun tidak mengetahui identitasnya dan tidak berani menjawab dengan mudah. Kapan pembudidaya iblis tingkat ini muncul di wilayah timur? Tampaknya pembudidaya iblis ini pasti telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Zhu Qingxiu mengerutkan kening dan berkata, dia sekarang telah pulih ke alam Mahayana tingkat pertama. Dia dianggap sebagai master di Sekte Wanjian pada tingkat ini. Anda harus tahu bahwa Sekte Wanjian memiliki status yang sangat tinggi di seluruh wilayah timur. Jika bukan karena aliansi penyegel iblis, Sekte Wanjian tidak akan hancur. Tapi sekarang, seorang kultivator iblis dari alam Mahayana tingkat kedua muncul, yang mengejutkan Zhu Qingxiu. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa saat ini. Menghadapi pembudidaya iblis di depannya, Chen Ping tidak mungkin mengetahui identitas orang lain. Meskipun pembudidaya iblis bukanlah orang jahat, Chen Ping tidak tahu apakah pembudidaya iblis ini berasal dari aliansi penyegel iblis. Jika itu seseorang dari aliansi penyegel iblis, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis juga mendukung sejumlah besar pembudidaya iblis.
Sial, apa kamu tidak dengar apa yang aku katakan? Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tian Luo menjadi marah ketika dia melihat orang-orang di pesawat itu masih tidak merespon. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya menebas ke arah pesawat itu. Menghadapi pedang ini, Ji Yun terkejut dan buru-buru mengendalikan pesawat itu untuk menghindarinya. Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia melompat keluar dan langsung menebaskan pedang panjang di tangannya. Kedua lampu pedang itu tiba-tiba bertabrakan, dan tubuh Zhu Qingxiu langsung terlempar. Ketika Tian Luo melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, seseorang dari Sekte Wanjian. Zhu Qingxiu menstabilkan sosoknya, memelototi Tian Luo dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa aku adalah anggota Sekte Wanjian, cepat keluar dari sini, jika tidak kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Zhu Qingxiu ingin menggunakan Sekte Wanjian untuk menakut-nakuti pihak lain, karena pihak lain tahu bahwa dia adalah murid Sekte Wanjian. Dia pasti tahu betapa kuatnya Sekte Wanjian. Tapi siapa sangka setelah Luo mendengar ini hari itu, dia langsung tertawa dan berkata, "Apakah kamu ingin menggunakan nama Sekte Wanjian untuk menakutiku? Sekte Wanjian telah dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis kita sejak lama. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu adalah ikan yang lolos dari jaring Sekte Wanjian. Aku kebetulan membunuhmu hari ini, yang bisa dianggap sebagai pencapaian kecil." Karena itu, hari itu Luo melompat dan langsung menuju Zhu Qingxiu. Ekspresi Zhu Qingxiu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa pembudidaya iblis di depannya sebenarnya adalah anggota dari aliansi penyegel iblis. Tapi ketika Tian Luo tiba di depan Zhu Qingxiu, sosok Chen Ping langsung muncul. Tiba-tiba dia meninju, pukulan ini memaksa Tian Luo berhenti. "Apakah kamu baik-baik saja?" Chen Ping memandang Zhu Qingxiu dan bertanya. "Aku baik-baik saja." Zhu Qingxiu menggelengkan kepalanya. "Chen Ping." Tian Luo terkejut saat melihat Chen Ping muncul. Chen Ping memandang Tian Luo. Dia sama sekali tidak terkejut karena Tian Luo mengenalnya. "Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Aku benar-benar bertemu denganmu. Saat aku menangkapmu dan membawamu kembali ke aliansi penyegel iblis, kamu tidak hanya akan diabadikan selama 100 tahun, tapi kamu juga akan bisa datang dan pergi dengan bebas di aliansi penyegel iblis." Tian Luo sangat gembira. Lalu tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas Chen Ping dengan keras. Pada saat ini, Tian Luo sudah lama melupakan nasihat lelaki tua bungkuk itu dan ingin menangkap Chen Ping. Cahaya pedang meledak seketika, dan Chen Ping melindungi Zhu Qingxiu dan mundur terus-menerus. Kekuatan alam Mahayana tingkat kedua tidak boleh diremehkan. Setelah mengantar Zhu Qingxiu ke lokasi yang aman, Chen Ping menstabilkan sosoknya dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Naga itu meraung dan cahaya pedang menyala, serangkaian lampu pedang juga meledak di tangan Chen Ping. Dengan tabrakan cahaya pedang, Tian Luo merasakan kekuatan besar datang ke wajahnya, memaksanya mundur. Pedang berwarna merah darah di tangannya bergetar hebat. "Anak yang baik, kamu berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tetapi kamu mampu meledak dengan kekuatan seperti itu? Jika aku tidak mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya sebelumnya, aku akan menderita kerugian dengan serangan pedang itu saja. Sekarang." Tian Luo memandang Chen Ping dengan mata sedikit fokus. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi serius di wajahnya, karena pria di depannya juga tidak mudah untuk dihadapi. Saya melihat Tian Luo perlahan mengangkat pedang berwarna merah darah di tangannya, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Segera setelah itu, kekosongan mulai retak, dan aura merah menyerbu pedang berwarna merah darah dari retakan. Detik berikutnya, sosok Tian Luo tiba-tiba menghilang.
Kemudian cahaya pedang tampak memancar dari kehampaan. Cahaya dingin melintas di mata Chen Ping. Dia memegang pedang pembunuh naga di kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas. Pedang ini dipenuhi cahaya keemasan, bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, seluruh kehampaan sepertinya meledak. Chen Ping dan Tian Luo mundur pada saat bersamaan. Namun hanya sesaat kedua orang itu bergegas keluar lagi, diiringi cahaya pedang dan suara menderu. Ji Yun dan Zhu Qingxiu yang menyaksikan pertempuran itu sangat gugup. Mereka tidak tahu apakah Chen Ping adalah lawan orang ini. Tuan Chen, izinkan saya membantu Anda. Setelah melihat Chen Ping bertarung dengan lawannya untuk beberapa saat, Zhu Qingxiu maju dengan pedangnya. Meskipun Zhu Qingxiu hanya memiliki kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, di masa sulit ini, tindakannya dapat memberikan keseimbangan ke pihak Chen Ping. Zhu Qingxiu berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga melompat, berencana bertarung 3 lawan 1. Tian Luo terpaksa mundur. Melihat Chen Ping kalah jumlah, dia sama sekali bukan tandingannya. Dia hanya bisa tiba-tiba mengayunkan cahaya pedang, dan kemudian seluruh orang itu menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Zhu Qingxiu ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Chen Ping. Berhenti mengejar, ayo cepat ke Gunung Gelu. Kuharap para penggarap iblis ini tidak menuju medan perang antara dewa dan iblis. Chen Ping tahu bahwa orang ini tidak akan pernah sendirian. Pasti ada pembantu. Jika beberapa pembantu dengan kekuatan yang sama atau bahkan kekuatan yang lebih tinggi datang saat ini, Chen Ping akan menjadi terlalu pasif. Jadi Chen Ping sekarang harus menemukan medan perang para dewa dan iblis, lalu mencarinya lagi.